Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur kepada Allah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umpama lampu nan tagantung torang nan lebih menerangi kepada kita nan basamu. Lainan daripada itu, pembahasan kita pada hari kini adalah berkaitan jo wisata sejarah ataupun wisata edukasi ataupun wisata mistik nan ada di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, kecamatannya Sungayang, nama nagorinya Balai Tabuh. Beberapa hari yang lalu kami lah balik dari Batu Angke-Angke. Kami lah berkunjung ke Sinan, namun karena satu dan lain hal kami tidak bisa langsung wawancara jo narasumber ataupun yang menjaga ataupun nan menunggui Batu Angke-Angke itu. Kemudian pada hari itulah kami wawancarai Ba'a sejarah, kemudian ceritanya Batu itu lah kami wawancarai jo narasumber di Sinan. Maka kami sampaikan pada hari kini. Sebelum kita masuk Ba'a Batu Angke-Angke itu, maka perlu kita tahu sejarahnya terlebih dahulu. Dari beberapa cerita nan dapet bahwa Batu Angke-Angke itu dahulu adalah berawal dari mimpi mimpi Datuk Bandarokayo. Datuk Bandarokayo itu tokoh adat suku Piliang di Sungayang tuh, Nagari Balai Tabuh tuh. Nama nagari itu Palangan. Beliau tuh bermimpi basuo Jose Ahmad. Basuo Jose Ahmad, maka Syekh Ahmad ko menyuruh beliau ko untuk membuat sebuah perkampungan, buat nagari di situ. Itu perintah Syekh Ahmad dalam mimpi itu. Maka Dek Datuk Bandarokayo ianya lakukan itu. Maka dibuatlah sebuah perkampungan. Awal melaco perumahan atau membuat pondasi, maka terjadi sesuatu yang gaib. Terjadi di Sinan hujan panas selama 4 boleh hari, 4 boleh malam. Kemudian terjadi pula gempa lokal. Karena ada peristiwa mode itu, maka Datuk Bandarokayo cekung musyawarahnya bersama jo masyarakat sekitar ataupun tokoh-tokoh di sekitar negerinya. Maka di saat musyawarah tu, di tompek kapal mancangan tunggak tu, basuolah di Sinan batu. Batu tu, itulah yang waktu itu dinamai dengan batu pendapatan. Itu nan dijago sampai kini, nan dirawat sampai kini dan bernamolahnya Batu Angke-Angke. Di dalam sejarahnya, batu itu tujuannya adalah untuk sebagai penyemangat bagi awak ataupun sebagai tompek uji coba. Apakah niat yang ada di dalam diriku tercapai atau tidak, maka dibuktikan beko jo tangke atau indaknya batu itu. Yang intinya bisa kita ambil pelajaran dari situ bahwa di batu itu bisa mensugesti awak, bisa magi semangat awak. Seandainya niat ko koreh, tentu perjuangan untuk mangkek batu itu koreh lah. Habis itu pula kehidupan awak, seandainya ada yang awak terniatkan di dalam hati, mungkin ulun tahun kini atau tahun besok terkabulnya. Hanya sebagai alat mode itu. Kemudian ada juga beredar kisah atau cerita lain dari beberapa tokoh di Minangkabau bahwa batu itu dulu adalah batu itu 2 buah. Sehingga batu itu dulu di bawah pondasi itu di tempat pemancangan tunggak itu lokeknya. Batomunya batu itu 2 buah. Lengketnya, yang cieknya masuk ke bumi, yang cieknya jadi batu angke-angke, itulah yang bisa diangkek. Maka untuk mengangkek batu itulah banyak ritual ataupun cara-cara khusus yang diadatkan ataupun yang dilazimkan sampai kini. Maka ketika kami berkunjung di Sinan, sebelum mangkek batu tu baca Assalamualaikum, kemudian baca Bismillah, selawat Nabi, kemudian bersimpuh. Baru dipersilakan untuk mangkek batu tu.
Itu kisah nan dapat atau cerita nan bisa kami ambil. Waktu tu datang ke batu angke-angke itu. Bahas sejarah ataupun cerita sebenarnya ataupun pengalaman yang aslinya tentu awak masing-masing yang bisa merasakan. Tentu tidak bisa diceritakan melalui mimbar seperti kini. Rencak datang wak ke Tompek itu. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa disampaikan. Keliru dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.